Mbak. Iya. Saya pikir apa ini acara Dasa Wisma? Oh, mirip-mirip Dasa Wisma ya. Tapi keren loh, ini merah putih, ini keren banget ya. Ini nanti ada hadiahnya ya, saya pikir ya. Satu mobil Innova atau apa ya? Saya senang ini kader-kader kesehatan yang luar biasa ya. Ibu-ibu sekalian ini kan tidak dibayar, tapi malah membayar. Rajin toko ya. Oke, ibu-ibu kayaknya ini kali yang kedua kita ketemu. Saya masih ingat. Kedua ya. Di tempat yang sama, di jam yang hampir sama, dengan seragam yang berbeda. Karena saya ingin seragamnya tambah baru, tambah keren ya. Dan ini ternyata cantik-cantik ya orang toko ya. Tapi kok tua gitu. Teman-teman, saya diminta sama dokter, saya lupa. Dokter Heri ya, untuk Mas ngasih semangat lagi buat teman-temannya. Kapan hari Selasa? Oh sekalian deh, saya mau jalan ke arah Taman. Nanti setelah ini saya mau ke Taman pas kalian jalan-jalan. Cuma tadi saya agak kesasar, ternyata mapnya agak membingungkan karena ada yang lewat kampung, ada yang lewat pasar ya. Saya putuskan lewat pasar ternyata lebih cepat dan lebih macet. Terima kasih. Nah, judulnya menarik nih, transformasi kader untuk Cepogo sehat. Nah, cuma saya tampil bahasa Inggris dari kelihatan keren ya. Tapi aku mungkin aku bingung nyampe orang bahasa Inggris. Light up your spirit itu artinya nyalakan semangatmu. Maka teman-teman, jangan teman-teman aja ya. Ini kompak. Nah, cuma begini. Transformasi itu artinya apa? Transformasi itu artinya berubah. Nah, kita ingin menjadi pribadi berubah yang lebih baik. Nah, nanti salah satunya adalah pribadi yang lebih bersyukur ketika menjadi kader. Seneng aku ini. Ada wajah-wajah pengobatan ya. Kita kenalan. Yuk kita bikin aturan main kalau training dengan saya seperti ini. Semua tangan kanan ke atas. Manut raitan. Taruh di pundak teman Anda sebelah kanan. Ini tembok ya apa-apa rasanya. Tapi ini gobol ini karena stres protes. Oke ya. Ikuti kata-kata saya. Ya. Biar keren kita manggilnya guys. Biar kan namanya. Keren. Ikuti kata-kata saya di toko-toko ya. Ikuti kata-kata saya. Guys. Aku cuma mangan gua itu musik mangan bisa ada oke ikuti kata lagi guys acara dimulai kalau saya ngantuk tolong tampar saya yang pertama yang kedua tangan kiri dimulai juga. Kalau saya main handphone akan dijadikan door prize. Sip ya. Saya hanya 1 jam, jadi kita mau belajar bersama-sama. Sepakat ya? Ini pasti jual juri ya, ngomong-ngomong ini ya. Kok pengen ngerasa menang sokong. Oke, ini kali yang kedua kita kenalan dulu ya. Nama saya Eko Suseno. Boleh panggil Eko, boleh panggil Seno asal jangan Su itu nama saya. Saya lahir dari 2 suku yang berbeda, Jawa dan Ambon, sehingga melahirkan suku baru Jambon. Terima kasih. Itu baik daripada Batak Ambon Babon kan lebih enak ya. Saya dari mengajar di UKS itu membantu beberapa institusi. Nah, Puskesmas Cepogo ini bisa saya kenal dan saya kenal Puskesmas Cepogo adalah Dr. Heri yang sering ikut seminar di Dinkes, ingat saya. Di Dinkes beberapa kali undang saya, Dinkes Boyolali kenal saya dari Dinkes Provinsi, jadi urutannya begitu. Dan saya kalau ditanya, Mas mau nggak dengan kader? Saya bilang mau. Ini pejuang-pejuang tangguh yang harus kita semangati. Saya suka lihat Bapak, lihat ibu-ibu sekalian ya. Ya, lihat ibu-ibu sekalian itu. Kayaknya hidup-ibu kurang piknik gitu loh. Jadi ini kalau kita ngomongin ibu, itu kan selalu suka sama ikan. Saya mau cek. Ya, ini ada
nanam ikan. Yuk kita mulai dengan ngomong ikan dulu ya. Ada ikan salmon, tahu ikan salmon enggak? Oh ya, ini stick enak banget dulu ya. Kemudian ada ikan arowana, tahu? Yang mahal juga itu ya. Terus ada ikan koki. Yang lucu gemoy-gemoy gitu ya. Kemudian ada ikan sapu itu yang senang bersihin kaca. Oke. Terus ada ikan lele. Juga sama ikan teri. Ya, oke. Nah sekarang bude-bude saya suruh pilih. Dari 6 jenis ikan ini suka ikan yang mana terserah. Mau dimakan, mau sih, mau angel kan jangan ngomong cepok ini memang. Pikir dulu, jangan langsung pilih-pilih aja. Terserah, seneng karena apa? Mau dimakan boleh, dipelihara boleh, disawang boleh, dimek-mek boleh, terserah. Oke? Kita absen ya, absen. Ini mempengaruhi makan siang ya. Udah jam makan siang ya? Udah jam makan siang. Juga mirip. Oke, nggak apa-apa, yang penting semangat ya. Wes, alamat makan diri. Enggak bercanda. Siapa yang suka salmon, angkat tangan. Salmon. Itu tujuh masalah terus tahu mangan apa orang. Itu masalah itu seneng apa orang. Ngomong aku tahu mangan pak. Ini urusanmu. Wes mangan apa orang terserah. Halo. Angel kan ada satu orang tadi yang gede ya. Okay. Siapa yang suka arowana? Siapa yang suka koki? Cukup banyak. Siapa yang suka ikan sapu? Nempel ini ada juga. Yang suka lele? Banyak. Kacau ya. Yang suka teri? Banyak. Mari kita lihat. Nah, jadi gini. Ojo ganti. Karena tipe ikan yang Anda sukai menunjukkan tipe wanita atau pria yang Anda idamkan. Ojo ganti. Ojo ganti. Mau ngelisi kopi akeh toh? Kopi ini pelakor loh. Nanti saya taruh di IG saya ya. Saya mau ngomongin loh, bude-bude yang bertobat saya ngomong. Oke, kan kita lihat ya. Kalau salmon tadi ada yang satu salmon bude ya. Bentuknya rapi, indah, dagingnya muda dan enak dimakan, tapi sayangnya masih mahal soalnya masih impor. Seleranya tinggi sekali. Ini adalah orang-orang yang suka pria karir bude. Biasanya ini untuk memperbaiki kehidupan. Karena lagunya orang-orang yang minum salmon itu masih sama. Lagunya tuh gini loh. Kita tetap menaikkan karir. Ya. Kedua, mari kita lihat. Kalau ikan sapu, tadi ada satu orang yang memiliki sapu ya, keren ya. Jenis ini agak murah selama nempel di akuarium. Kalau udah nempel susah sekali lepasnya. Bukan setia. Selerani beca SMA. Ini ngomongnya dia cukup ya. Yang lele, wah kacau, mesum ini lele. Kalau ini harganya murah dan bisa dimakan kapan saja, tapi hati-hati ada patilnya. Mungkin juga orang ini kacau ya. Ini artinya adalah pria panggilan, tapi hati banget. Kalau ini senangnya bola balik di akuarium mendapatkan kesombongan, keakuan karena tak tubuhnya indah, makanya lemah gemulai, memancing mata nakal melihatnya dimanapun dia bergaya. Pasti harganya sangat mahal kalau ingin memilikinya. Seleranya cukup tinggi, suka peragawan atau artis sinetron. Mari kita lihat pelakor saudara-saudara. Ini menarik. Ini
siap makan karena ikan biasan. Artinya apa? Bojone wong liya kok delak. Banyak ya teri tadi ya. Rasanya asin dan tentunya begitu-begitu saja. Selalu enak dimakan kalau tidak ada lagi sayur atau tidak ada lauk lainnya. Berarti ini bojomu dhewe setia. Biasanya ngomong sing ngono celaka. Biasanya orang sing ngomong malah dia bojone. Biasanya sing ngono ki wong iki setia. Karena ning HP ini foto bojone, ini dompet ini foto bojone. Ini masalah gede kalau foto bojone hilang masalahnya. Dan masalah gede meneh kalau foto bojone hilang. Apa masalah sing paling gede foto iki, Pak. Nah, oke, sekarang kita akan ngomong tentang materi kita. Tadi biar kelihatan meriah ya. Dan saya senang sekali meriah sekali hari ini. Ini mengalahkan, kok keren banget. Ini mengalahkan demo-demo di luar sana. Jadi kalau demo bubar negara kita. Judulnya topik besar kita kan transformasi kader untuk Cepogo sehat, betul nggak? Transformasi itu apa sih? Nah, kan kita bisa katakan dulu. Yes, transformasi itu kata kuncinya adalah perubahan yang terjadi pada seseorang atau pada sesuatu hal. Pernah nonton film Transformer enggak? Besok di Transformer ya. Bercanda bisa. Nah, aneh nih, teman-teman ya, transformer itu kan dari mobil jadi robot, berubah. Jadi kata kuncinya itu adalah berubah. Berubah itu apa? Tentunya berubah menjadi lebih baik, menjadi kader yang lebih baik. Kader yang lebih baik itu seperti apa? Nanti saya akan tunjukkan. Kader yang profesional. Nah, profesional itu ada apa? Nanti ada 2 C. C itu artinya apa? Kompeten dan karakter. Nanti kita akan belajar menjadi kader yang kompeten tapi punya karakter. Mentransform diri kita, mengubah diri kita menjadi lebih baik, punya kompetensi, punya karakter. Aman ya? Ini kalau jam ini saya takut loh. Kemarin serius tetangga saya, kecengan saya jauh mati loh. Nah, biasanya transformasi melahirkan sesuatu yang benar-benar berbeda dari wujud asalnya. Beda. Setelah ini Bapak Ibu, teman-teman, budi-budi semua keluar dari ruangan ini beda. Bahwa menjadi pribadi yang lebih baik secara 2C, kompeten dan karakter. Ya, anu aja lah, bahasa Indonesia aja lah. Kompeten kan sama karakter, kan 2C sebenarnya teorinya. Kompeten dan karakter. Nah, ini kita ngomong kompeten dan karakter kira-kira ini. Sip? Bungkus? Semua tangan kanan ke atas, kamu toretan. Ikuti kata-kata gerakan saya, tempelkan di baju Anda masing-masing. Masuk ke Eko, lanjut lagi. Ini nah, perubahan itu dimulai dari mana? Mari kita lihat. Perubahan itu harus dimulai dari individu. Ini kan orangnya banyak banget nih. Betul nggak? Kita nggak bisa menunggu perubahan itu bareng-bareng. Kita bisanya mulai dari setiap kita untuk membangun komitmen melawan perubahan. Halo? Ya, dimulai dari diri sendiri, makanya mulai dari individu. Makanya setelah keluar dari ruangan ini, setelah dapat motivasi, semua materi yang ada ini, teman-teman membangun komitmen, saya mau berubah. Jadi keluar dari ruangan ini ngomong loh, aku mau wah itu. Berubah edan maksudnya apa? Nah, kalau individu-individu ini sudah membangun komitmen melakukan perubahan, maka dia akan berdampak terhadap kelompok. Jadi misalnya ibu-ibu ini, 1-2 orang berkomitmen berubah, nanti akan berdampak terhadap kelompok. Sehingga kalau ada teman-teman yang berubah dan tidak memiliki semangat, Anda akan memilih, ayo toh kita berubah bareng loh. Tapi dimulai dari mana? Individu. Rasa ngenteni kelompok nih. Ya, kita ikut masjid yang itu atau masjid yang terdekat? Aku juga ingin di 10 masjid rapat-rapat mungkin. Kamu itu ada di mana? Yang terdekat saja ya. Yang terdekat di mana? Tahu. Pokoknya saya kasih tahu loh ya. Halo? Kok cuma kan gue mau makan seneng banget ya. Gue mulai banget kok ngekek makan.
Karena perubahan dimulai dari kita, maka kata kuncinya ini loh, perubahan dimulai dari individu dan kemudian akan berdampak terhadap kelompok. Maka transformasi atau perubahan itu untuk menuju Cikoko yang menjadi lebih sehat, ya, maka satu kata kuncinya masing-masing membangun komitmen dulu. Aku yang berubah. Setelah masing-masing membangun komitmen akan membawa dampak terhadap kelompok. Nah, kalau kelompok bisa berubah, maka kelompok itu akan bisa mengubah daerah itu. Dimulai dari mana? Individu. Apa yang harus diubah? Ini dia. Hal pertama yang perlu dilakukan saat mendorong perubahan adalah mengubah cara berpikir dan berperilaku. Pikiran kita itu harus menjadi seorang kader yang amanah, ikhlas, profesional. Nanti kita akan belajar di situ. Dan bertindaknya seperti apa? Bertindak sesuai dengan apa yang dalam hati nurani kita. Sip? Paling susah mana? Mengubah pola pikir atau perilaku? Pola pikir. Kalau pola pikirnya udah benar, perilakunya ikut. Karena pola pikir itu ada di pikiran kita. Kalau udah nancep, kadang susah diubah. Yuk kita bermain sedikit yuk. Kalau nanti saya ngomong tentang satu produk, ibu-ibu, bude-bude ngomong tentang mereknya. Contoh konkret ini, sabun mandi, langsung kepikiran merek apa? Macam-macam, ada yang Bagon, ada yang Lux, Giv, merek pulau-pulau kabeh ya. Orangnya saya ngomong dah, gitu-gitu ya. Tidak ada, di Cikoko nggak ada, Newski, gitu-gitu nggak ada ya. Jelas ya? Kalau saya ngomong tentang produk, bude-bude ngomong tentang merek. Yuk, tolong lihat selanjutnya. Sepeda motor. Ganteng gue ya. Rata-rata kompak ngomong. Karena di pikiran kita langsung nancep yang namanya Honda. Bahkan mau Cikoko ini ngomong sepeda motor Honda. Honda. Aku ganti Honda kan loh, mereknya Mio, Anda bisa bayangkan. Honda anyar, mereknya Mio. Ini maksudnya ya? Padahal Mio ini Indonesia apa? Tapi jenengan ngendikannya apa? Ini pola pikirnya wis ngomong, angel dia. Ini Yamaha orang, ini Honda. Lagi ya, teriak ya. Air mineral dalam kemasan. Padahal gini, makanya terjadi di warung-warung ini pada ngomong ketemu gini. Mari kita lihat ya. Kan ada warung nih. Bu, tumbas aqua, G, 3 ilah fit. Yo jenengan ngombe. Ini sing pekok sapa? Ngerti maksudnya? Anda tadi apa pendidikannya aqua. Iki sing dodol ya pekok, Evi. Dia diombe diterima dibayar. Halo? Berarti masalah terbesarnya adalah pola pikir, mindset. Kalau pola pikirnya benar, ini akan mengarah perilaku kita. Kalau pola pikir kita adalah hidup yang profesional, hidup dengan rasa syukur, jadi. Mari silakan. Ini pasti dokter yang baru sadar lagi. Oke. Tenang, Anda tidak terlambat, cuma kami yang terlalu cepat. Makanya ada anak kecil ditanya nih, ada anak kecil ditanya, cita-citaku, dia bilang gitu, wih keren. Cita-citaku penari balet, nggak mau, nggak mau. Perawat, nggak mau. Padahal baik loh perawat itu ya. Kemudian manajer nggak mau. Terus ngomongin lagi pesulap nggak mau. Ya wes, jadi bintang rock, pemadam nggak mau. Bintang rock nggak mau juga. Terus ditanya nih, wes jadi kader kesehatan Cikoko. Jawabannya apa? Mau banget. Harganya nopo enak, iso turu. Nah ini ide supaya bertobat. Makanya saya bilang gini, mentransformasi itu kan akan perubahan seseorang atau satu hal. Wujud bentuknya menjadi berbeda kalau kita misalkan transform. Ingat film Transformer. Nah kita pengen setelah siang ini teman-teman semuanya, budi-budi semuanya itu melakukan perubahan menjadi pribadi yang lebih baik menuju yang namanya profesional. Halo. Ini saya senang kalau mulai gym kayak gini ada wajah-wajah pengobatannya. Gimana? Rambut tak gimana?
profesi atau pekerjaan, apapun itu, ya, dengan memiliki kemampuan yang tinggi, saya bilang 2C tadi, kemampuan yang tinggi itu ngomong kompetensi. Kader kesehatan punya kompetensi tidak? Oh harus punya, betul nggak? Karena wong semakut, kader kesehatan, wis ora demi terus kok cuma mau kain kafan bae wis wayahe. Kan mesti harus punya kompetensi, betul nggak? Menangani kesehatan di lingkungan sekitar kita, stunting dan kawan-kawan, ya toh? Kompetensi, tapi jangan lupa kompetensi itu tidak berdiri sendiri sebagai seorang yang profesional, kader yang profesional, yaitu harus berpegang teguh pada nilai moral. Moralitasnya harus dijaga. Berbicara moralitas itu berbicara tentang karakter. Berbicara karakter itu nanti kita akan melihat ada 3 hal yang Bapak Ibu harus miliki. Karena saya nggak akan ngomong tentang kompetensi. Kalau ngomong kompetensi, teman-teman yang di depan ini, dokter-dokter ini lebih jago. Saya ngomong tentang moral, karakter. Halo. Kalau mau menjadi seorang yang profesional di bidang apapun itu, 1 kompetensi, 2 karakter. Nah karakter setidaknya ada 3 hal kita mau belajar dari ini. Oh, saya baru tahu. Ternyata warna hijab yang berbeda menunjukkan kelompok yang berbeda. Dari dusun yang berbeda. Saya jadi tahu mana dusun yang makmur, mana yang dusun yang miskin. Jadi kelihatan sekali. Mana makmur, mana tidak, mana sing seragam dipaksake, ketok kawan. Nah, berbicara karakter itu ada 3 teman-teman. Mari kita lihat, saya panggil teman-teman aja lah ya, biar enak ya. Kalau Budi kok ketemu, aduh banget betul ya. Karena kan di sini kan ada 2 generasi ya saya lihat ya. Masih ada muda-muda, generasi milenial, dan ada generasi yang kolonial. Maka saya panggil teman-teman saja ya. Nah, ada mak-makmu. Saya kok suka sama Budi. Nanti saya nominating ya. Ada 3, mari kita lihat, ada 3 karakter ya. Yang pertama, teman-teman menjadi kader harus mentransformasi dirinya menjadi lebih ikhlas. Ikhlas itu apa? Bersih hati, tulus hati. Jadi kalau melakukan kegiatan, menolong sesama, menolong tetangga, menolong teman di sekitar kita, sebagai kader kita punya yang namanya bersih hati dan tulus. Pandangin bagi wangi orangnya loh, Pak. Baik. Coba baik. Tahu terus tumbang. Berarti 1, kita belum punya keikhlasan. Nah, orang yang ikhlas tapi tangannya cuma orang kok gini. Saya kira suka dengan Indonesia. Ya, ini kata-kata saya. Kalau orang yang ikhlas itu kayak gini loh, dia kedua tangan kanan kiri kanan. Itu panitia kita foto nulis membuli dan kita acara kuliah gitu ya. Jadi ikuti kata-kata gerakan saya, ikuti kata-kata gerakan saya. Kata-kata gerakan saya. Enggak, masalah itu kamu dengan dua. Emosi ya. Ikuti kata-kata gerakan saya. Terima. Kalau kurang itu kata-kata dan gerakan saya harus ngomong ya. Oke, terima. Kasih. Ini maknanya dalam banget loh. Ini maknanya dalam banget. Ulangi ya. Cuma ibu-ibu, gede-gede, tanda-tanda umum. Perhatikan baik-baik. Terima kasih. Itu filosofinya dalam banget orang ikhlas. Jadi kalau yang punya hidup atas kehidupan kita, memberikan kita anugerah dengan segala kemampuan kita, ini di dusun ini kan orang-orang pilihan toh. Orang-orang terpilih di dusun ada yang terbaik toh. Apa mergonen yang liyane? Betul ya? Karena mergonen yang liyane. Udah, saya ingin motivasi Anda kan ngomongin mergonen yang liyane. Ini kan orang-orang terbaik toh. Yang dimana orang-orang terbaik itu diharapkan memiliki sesuatu yang lebih dibanding yang lain. Salah satunya karakter tadi yang ikhlas. Anda menerima amanah ini sebagai kader. Ini kan amanah toh. Benar? Terima amanahnya dengan rasa syukur dan beri kepada sesama Anda dengan lebih baik. Ikhlas
Los. Don. Tak kerasa setengah langsung juga. Kerasa nggak kita sambil setengah jam lebih? Nggak kerasa tuh karena mau ngekek ngomong. Aku sih ngumpul yang mau. Mari kita lihat. Ngekek mau snack ngumpul. Nangkep ya? Terima kasih. Amanah ini Anda terima dengan lapang dada dan besar hati dan bersih hati dan tulus hati. Dan ketika Anda sudah menerimanya, beri yang terbaik kepada setiap orang yang Anda temui sebagai kader kesehatan. Ikhlas. Lupa dan terus aku percaya omongan saya. Kalau kita ikhlas, filosofi Jawa itu keren. Gusti boten amargi Gusti lek-lekan yang serius. Kalau kita ikhlas memberi yang terbaik pada sesama kita, yang punya hidup atas kehidupan kita pasti memberi yang terbaik pada kita. Mau piye caranya rasa mau pikir, tapi urusannya sih diulik. Serius? Iya. Asal jangan ikhlas loh. Kira ikhlas ini loh. Terima kasih kembali. Ini bahasa pemerintahan, kebetulan saya konsultan beberapa pemerintahan ngomong ini loh. Terima kasih cashback. Harus sepakat, bersih hati, tulus hati. Lalu saya mau cerita satu lagi. Satu saat saya ke Solo seminar, saya diajak oleh salah satu teman dari Boyolali yang ikut mengelola Yayasan Lentera. Yayasan Lentera tahu nggak? Tahu ya? Tahu ya, di Solo itu masih di Taman Dulu. Itu yayasan untuk orang dengan HIV/AIDS. Ya, AIDS. Saya pertama masuk ke sana tetap kaget aku. Mas, saya bisa membujak ini. Kamu kok saya kita makan siang mampir sebentar. Kaget saya tuh. Kaget itu ini loh, kok AIDS sih? Aman asal orang berhubungan badan, transfusi darah, nggak mungkin ketularan. Saya masuk kaget meneh, isinya cah cilik kan. Iya, anak kecil semua. Terus saya nanya, yang paling kecil usia berapa? Itu di kereta bayi. Berarti 3-4 bulanan paling kecil. Emang lain sekali. Di situ saya belajar tentang keikhlasan dari orang-orang yang mengelola di situ. Saya nanya, ya ini teman-teman gimana hidupnya? Dari sumbangan dari orang-orang yang memberi. Daya nek sing ngeki saya memberi ada. Saya ini kan orangnya ekstrovert, jadi manusia itu kan ada 3 tipe itu. Ekstrovert, dunia luar itu mempengaruhi dia. Kalau introvert nggak peduli dengan dunia luar. Di tengah-tengahnya itu namanya ambivert. Jadi dia bisa mengelola dunia dalam dan luar. Nah saya ini orang yang ekstrovert, jadi dunia luar mempengaruhi saya. Jadi kalau saya lihat anak kecil, ih kalau anakku gitu. Kalau orang ayu, ih kalau bojoku. Sangat mempengaruhi sekali. Kita kayak gede ya, cocok ya. Nah, singkat cerita, waduh saya tidak tak tahan, kocok nangis. Betul saya lihat mereka itu. Saya jalan-jalan, tetap harus tak tahan. Mesti ada gedul ya. Karena hidup mereka nggak lama, pasti mati nih. Dia pakai kok mati ya, masih ini. Usia mereka nggak lama. Udah lihat coba, saya terus boleh. Seorang istri saya nggak lama dan mati mereka masih. Mereka masih usia rada-rada dewasa sedikit mati. Dan menariknya, mereka tuh nggak ngerti mamanya kan, bapak ibunya. Soal dibuang sebuah orang tua mamanya. Mungkin ya nggak sama siapa. Mereka nggak ngerti bapak ibunya, nggak ngerti sama sekali. Bahkan mereka dititipkan di sini sejak jadi kecil dan bayi, nggak ngerti siapa bapak ibunya. Bahkan ada ibunya sudah meninggal, bapaknya meninggal atau dua-duanya meninggal. Karena kalau hubungan badan salah satu kena AIDS, mesti anaknya kena AIDS. Hancur hati saya dulu. Bergerak. Ketemu dengan pengelolaan itu, kok bilang pengelolaannya yuk masih minta mengelola. Yang bikin saya gede lagi tiba-tiba ada anak kecil itu beli saya dari belakang. Bapak. Saya punya bapak katanya begitu. Ini harusnya cerita yang mengharukan kalau bapak. Kayaknya aku ninggalkan anak kono ini. Aduh ya teman-teman. Snack daripada rusak kayak gitu. Oh nangis saya langsung saya nangis.
orang yang ngajak saya, klien saya ngomongin, aku rampung. Yang ini ya saya jadi di sini. Saya belajar tentang keikhlasan. Saya tidak mau sombong tentang berbaginya. Singkat cerita, saya tergerak terus saya ingin berbagi. Tak cukup beberapa amplop dari saya keliling ngasih senam. Ya, Bu, mohon maaf saya jangan sekian. Kok nangis kan pengelola nih? Nangisnya mau bawa apa? Ini cuma berkah. Biasanya sampai sentuh orang kurang bangun. Tak pernah kacen ini sebenarnya. Wih, buru-buru. Nah, singkat cerita saya berbagi. Nangis orang ini. Nangisnya kenapa? Kalau bapak ini cuma berkah. Biasanya mau dongeng kok sepi, beras kus mantai dan sebagainya. Artinya apa? Dari situ belajar satu lagi. Kalau ibu-ibu sebenarnya gini, yang sering nolak keuangan saya itu kan istri saya. Karena saya punya prinsip gini, laki-laki kalau banyak uang, kalau bukan istrinya yang menolak, pasti wanita lain yang menolak. Iya. Makanya prinsipnya begini, cintailah istri Anda dengan sepenuh hati, dan cintailah istri orang lain dengan hati-hati. Makanya mau lanang kono. Eling di bojo pas podo joko tangan itu prinsip. Oke, ngomong. Dan singkat cerita, saya begini, karena gini, biasanya itu yang ngatur itu istri saya untuk bagi sana sini. Terus disitu saya belajar satu lagi ibu sekalian. Kalau Anda mau membantu, jangan pernah menunda kalau hati nurani kita bergejolak. Karena disitu mungkin Tuhan sedang berbicara kepada kita. Halo? Terima kasih. Rasa cashback kembali, rasa. Ini pegawai negeri yang akan nanya. Halo? Bos? Yuk, yang pertama transformasi dalam diri kita adalah menjadikan pribadi yang lebih ikhlas, tulus hati, bersih hati, tanpa pamrih. Karena saya punya keyakinan bahwa yang punya hidup dan kehidupan kita pasti juga memikir kehidupan kita kalau kita hidup dengan benar. Feeling kok curang bener tau ya. Rambut tak gitu. Dibungkus. Lucu ya, kayak upin-upin. Kedua, itu orang-orang yang punya integritas, kewibawaan, kejujuran. Jadilah pribadi yang jujur setelah ini. Nenek bantuan jujur, rasanya aneh. Berutan si langsung rasa, ucap langsung rasa. Itu baru nih bantuan, seneng bantuan ngomong, lalu cip rotonya dibagi kamera. Jujur. Pakat? Dan yang terakhir adalah accountable, dapat dipertanggungjawabkan. Apapun yang kita lakukan, kita pertanggungjawabkan pada dua hal, kepada yang memberi amanah di dunia ini dan kepada yang memberi amanah di surga. Bos? Sip? Yuk, kita mentransformasi diri kita menjadi pribadi yang lebih ikhlas, jujur dan kewibawaan. Dalam hal ini adalah integritas dan akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan untuk semua yang kita lakukan. Sip? Kasih tepuk tangan bagi kita semuanya. Nah, ini semua bisa dilakukan kalau hidup kita penuh dengan rasa syukur. Ngantuk apa meneh? Sudah gede ini. Ini ganyong. Ya. Anda nggak dapat snack yang di sini. Oh, dapat rebusan ya. Di sini sampah. Oh, VIP. Hidup penuh dengan rasa syukur. Ibu-ibu sekarang pengen hidup sukses atau bahagia? Mari kita lihat beda sama sukses sama bahagia. Mari kita lihat ya, apa keinginan rasa syukur dan saya tunjukkan. Kalau orang sukses itu adalah ketika mendapatkan apa yang inginkan. Jadi kalau Anda mendapatkan gelar, pangkat, jabatan, golongan, rumah, mobil yang baik-baik, sukses kan? Bahkan tokoh-tokoh ngomongin lo, sukses kayak, udahlah. Tapi kalau bahagia itu berbicara tentang mensyukuri apa yang kita peroleh.
Jadi apapun dalam kehidupan kita syukuri dengan rasa syukur itu. Makanya jangan heran banyak orang mendapatkan banyak hal sukses, tapi tidak bahagia karena apa yang dia dapatkan tidak dilandasi dengan rasa syukur. Dan itu harus dimulai dari diri kita. Budi itu harus bersyukur. Berada di ruangan ini, kumpul, sehat, ketawa-ketawa, pulang ketemu saya, nanti pulang ngomong sama suami Anda, ini acara kamu, tapi ya pembicaranya lucu kok, akhir-akhir saya punya. Tak ceritain kan? Ini kan sampai jam 12 ya? Kok cepet kan ya? Nanti tambah dikit gak apa-apa ya? Belum lapar tau? Aku juga ngomongnya cacingku udah dinogo gitu. Ada dua keluarga, bapak ibu sama punya 3 putra, 1 laki paling gede sama 2 putri di nomor 2 dan nomor 3. Sama dua keluarga ini sama komposisinya kayak gitu. Keluarga yang sama pertama itu Sugeng Tambun. Keluarga yang kedua sederhana kan? Keluarga yang pertama itu piknik ke Jogja dari Semarang. Keluarga yang kedua juga piknik dari Jogja dari Semarang ke Jogja juga. Keluarga yang pertama naiknya Alphard, tahu Alphard ya? Mobil Semarang itu. Ini lama juga gitu. Semarang. Aku tahu itu pokoknya sih ngomong kan. Tapi aku sudah biasa ya. Nah, keluarga yang pertama naiknya Alphard, karena Alphard biasanya disupir oleh seorang supir profesional. Anak yang lagi di depan, kedua ibunya dan bapaknya di tengah, kedua putrinya di belakang. Tapi yang menarik selama perjalanan Semarang Jogja tidak ada pembicaraan di mobil. Bahkan kalau mau pipis ngomongnya bude aku keluarga. Mau pipis, enggak. Bahkan mereka punya Samsung yang terbaru yang dilaunching bulan September lalu di Lubang Buaya. Samsung tipe G30S. Nggak usah ditambah-tambahin ya. Samsung terbaru ya. Keluarga yang kedua naiknya Grand Max, tahu Grand Max ya? Kan mirip Alphard itu. Tapi karena sederhana, anaknya laki-laki yang nyupir, bapaknya di depan, kedua putri dan ibunya di tengah. Tapi selama perjalanan mereka bercanda terus. Ayo siapa sih nyekel ibu ini, kok bayarin makan? Yuk, siapa nyekel ibu? Bu, kita mau nanya-nanya masa muda ibu dengan bapak. Ya wes, kita tengok apa? Kok bisa sih ngambil bapak gitu bu? Mungkin bapak dia gue esok ngaji sepoko gitu. Ngomongin itu. Masuk bapakmu tuh ngomong jatuh cinta sama ibumu kalau gini bang. Dik, aku cinta padamu apa ada pertanyaan? Kan romantis. Terus ribut bu, ya tak tahu lah. Terus kok ibu akhirnya ribut. Lah bapak mungkin ngomongnya terus bapak mungkin loh, rai gede gas tank maju. Ini nggak sih ya? Bercanda terus selama perjalanan. Happy. Halo. Kalau dari definisi ini kita tahu mana yang sukses sama bahagia. Sukses itu bisa dilihat orang. Bapak ibu pulang besok ke tempat asli bapak ibu yang tidak di Cikopo ini, mungkin bapak ibu punya tempat yang lain. Gua Alphard, kamu mesti ngomong ini. Sukses. Sukses itu bisa dilihat orang. Betul? Tapi kalau bahagia ini kan lagi bapak ibu pulang bawa Grand Max, tanggamu ngomong ini. Kayaknya ngomongin dia. Lalu, tapi kan itu tergantung kita. Jadi sukses dan bahagia tergantung kita. Nah mungkin tidak kita sukses dan bahagia, bisa? Caranya gimana? Simpel. Ketika kita mendapatkan apa yang semua kita dapatkan dalam hidup kita bawa dalam rasa syukur, Bapak Ibu akan sukses dan kuncinya satu, kalau mau jadi kader yang profesional punya 3 ikhlas, jujur berwibawa, dalam hal ini adalah integritas, dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Milikilah hati yang penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Apapun yang kita miliki, syukur-syukur bisa berbagi dengan tetangga itu kalian. Nanti ada di surga tidak akan ditanya mobilmu berapa, tapi Tuhan akan bertanya dan mereka tanya, kowe di mobil iso mbok gunakake nggo sesama enggo. Tonggomu dodok begini, yo siap tak ngerti. Saya belajar dari orang tua saya. Orang tua saya itu didodokin bantu tetangganya yang bilang, di situ saya tercatat dalam Indonesia, oh ini nggak betul. Beliau nggak mau banyak tentang saya tentang berbagi, tapi saya melihat dengan mata kepala sendiri. Orang yang mau mantu, nama bapak saya Isnanto. Mas Santo mungkin dia sama mobil, gitu, wangi rombongan, gini.
Di situ saya belajar banyak. Enak. Jadi kalau aku enak gitu, kalau mau mati bunyi jauhnya. Halo? Nah, sumber bahagia itu sebenarnya ada 5. Jangan ngomong hanya materi, sepakat? Materi, ya bisa orang jadi bahagia, tapi orang sehat menjadi kebahagiaan enggak? Makanya kan kesehatan. Saya kena COVID 2 kali, keren enggak? Dan masih hidup. Desember 2020 sama Februari 2020. Kenapa? Ini nyawa balen kamu. Balen katanya. Saya suka sama Bude. Kayak kita punya ikatan emosional ya Bude. Makanya hawanya emosi kalau dikatakan Anda ya. Nah, yang paling parah tuh Desember 2020 belum ada vaksin. Saya masih ingat obat-obatan cuma vitamin kok, dan belum ada PCR. Kalaupun ada PCR waktu itu harganya cuma di angka 900 sampai 1 juta, dan itu 3.000. Stres saya. Di toraks sini putih semua. Jadi saya nafas keras paru-paru. Untung saya tidak direkomendasikan sampai pasang selang dan sebagainya. Penuh semua rumah sakit Pak. Saya ngomong sama istri saya gitu, piye? Pengen saya di sini mati nom. Terus piye nek arah kayak gitu kok. Saya jarang gitu sudah tenang. Istri saya ngomong ini, dia orang bapak semangat. Saya itu piye cara mikir senang. Karena di filosofi hati yang gembira adalah obat kan. Tak harus senang harus ini. Aku tak isolasi mandiri berat tadi. Terus supaya obat-obatan, kita kenal dengan beberapa dokter. Terus akhirnya ya sudah saya buat perusahaan mandiri, isolasi mandiri di Kota. Karena di rumah sakit isinya 5 orang satu kamar. Tambah stres saya. Hari pertama salaman, COVID ya. Hari kedua pojok orang mati. Orang jenengan ngurke bagi kowe ya. Tambah stres. Karena beberapa orang-orang yang di penjara tuh itu kecelakaan itu kalau boleh dunia kamu, kok tambah stres ya? Saya bilang bos Rami, aku tak isolasi mandiri. Saya di temperatur 40 derajat, saya sempat ngigonya ini yang mati ini gak ada warisan di bawah. Saya nggak bohong. Kok dilalah bujuku ngomong semini loh, pakai. Ternyata saya di asuransi jiwakan sama istri saya. Jadi kalau saya meninggal, istri saya miliarder itu. Itu sih dari aku coba. Dan yang aku mati, saya bojo kan paico, saya ngangini bojoku sesok ya Pak. Enak wae. Saya bojo tenan anakku, paico ini ngeplek-ngeplek dari aku. Urip Pak saya. Sampai detik aku nih. Jadi kuncinya orang bahagia itu juga sehat. Halo? Maka syukurilah sehingga menjadi kader kesehatan. Intelek merasa pinter, itu kan di training kompetensi tadi. Kepintaran Anda dihargai orang lain, kebahagiaan Anda. Kayak aku anak teko kader kesehatan. Kalau rokok, kesurupan wes ya. Emosional itu mencintai itu kebahagiaan. Waktu saya kena COVID, istri nangis, keluarga nangis, papa mama nangis, adik-adik nangis, yang bikin saya bangga tuh waktu aku nangis. Itu sampai ngetok kelong tenang. Mungkin ini ya, keras berhati. Mungkin ya, karena nggak jadi miliarder ya, istri saya. Terus singkat cerita, ketawanya sampai gitu. Singkat cerita, saya jadi mati idaman dong. Jadi ibu mertua dan papa mertua saya itu kalau ulang tahun tidak akan pernah tiup lilin dan potong kue sebelum saya datang. Anda tahu rahasianya? Saya yang bawa kue sama lilin. Dan gini, menariknya itu adalah kalau Anda pulang dihargai dengan orang-orang yang mencintai Anda itu, menurut saya itu kebahagiaan yang luar biasa. Jadi kalau saya langsung di seminar, saya selalu punya target, nggak boleh lebih dari seminggu. Mungkin kalau seminggu saya pulang, dibukai lawan bojo, siapa om, itu kan repot sampai rata. Dicintai dan mencintai itu kebahagiaan. Ibu punya orang-orang sekitar yang mencintai Anda berbahagia. Peluklah istri atau suami Anda selama masih hangat. Karena nanti kalau sudah anyep, nyesal Anda seumur hidup.
mulai. Spiritual terakhir. Spiritual itu apa? Pernah enggak Anda punya masalah tiba-tiba berdoa dan meneteskan air mata tapi bahagia? Syukurilah. Ingat, mari kita mentransformasi menjadi pribadi yang profesional, ikhlas, wibawa dan jujur dalam konteks ini integritas dan akutabel dapat dipertanggungjawabkan dengan dijagai rasa syukur. Tunjukkan orang yang bersyukur nih. Kami coba bayi. Ini ibu-ibu tahu YouTube ya? Nanti cari di YouTube namanya ini Fuji Pak. Itu keren. Ini orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi memotivasi hidupnya untuk orang lain. Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, menginspirasi dunia. Kita kan normal ya, mari kita menginspirasi dunia sebagai kader kesehatan. Nggak punya tangan kaki loh, dia. Nggak. Punya istri nggak? Punya. Ini bojone. Normal, cuma kepotong aja kakinya. Kepotong foto maksudnya. Ayo lo bojone lo. Benar? Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, bojone ngomong ini. Dua anak. Rasa bayangin sing aneh-aneh. Terus bicara rasa tekok be aku me gaya helikopter gaya apa terserah aku yang ngerti rasa tekok emosi ya punya anak dia lorong nih istrinya beda bang sama nah, cuma ini orang macam kan kita lemu itu kok kita akan protes loh halo uang ini sawang sinawang betul. Tapi bersyukurlah kita Tuhan menganugerahkan kepada kita sesuatu hidup yang sempurna. Maka jadikan hidup kita yang sempurna secara fisik ini bisa berbagi bersama kita. Belum? Maka ada kata-kata bijak dari Oprah Winfrey, ini orang yang sangat terkenal yang menginspirasi dunia. Pembawa acara itu loh, yang kayak Rusiana Silalali, kayak Mata Najwa, tapi mereka itu terinspirasi dari satu orang ini. Orang bule sih, orang tua namanya Oprah Winfrey, yang terkenal dengan Oprah Winfrey Show itu loh. Kalau teman-teman pernah nonton film-film, nonton talk show yang terkenal itu, dia ngomong gini, bersyukurlah pada apa yang Anda miliki, maka Anda mendapatkan lebih banyak. Jika Anda memfokuskan pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan dan tidak akan pernah merasa di sini iri tok. Tunggu tonggo itu mobilio, kono tuku mobilio. Karena ini masih di yakin kira boleh makan siang nggak? Soalnya ada halo mari kita mulai dengan menjadi pribadi yang bersyukur sebagai kader kesehatan, mentransformasi kita menjadi profesional dengan rasa syukur yang didasari pada ikhlas, wibawa dan jujur dalam hati integritas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam ini adalah akuntabilitas. Sip? Bungkus? Ini serius lanjut. Bisa melaksanakan dulu. Apa-apa ya? Ini 50 menit lagi ya. Soalnya kalau lebih dari jam 12 harus ada makan siang ya. Ya aja. Oke, makan siangnya nanti diambil sudah. Monggo kalau diambil. Nah, makanya bahasa kerennya adalah mastermind group. Orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama saling mendorong dan membantu agar target mereka tercapai. Kuncinya simpel. Yuk mulai sekarang cari orang-orang yang mau maju bersama. Sepakat ya? Nah, bahasa kerennya namanya mastermind group. Mastermind group. Siapa yang mau bareng? Ayo bareng. Nek ngono katain sing ra gelem mesti malah kegeger. Dan restu maju betul ya. Satu kata kuncinya bangun sinergi. Karena kalau kita ingin melakukan perubahan, berubahlah bareng-bareng. Apa itu sinergi? Saling mengisi, melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar. Kalau kita bareng-bareng, luar biasa pasti. Coba lihat, ini ada sekarang berapa orang? 100 lebih kan? Kader Cepoko yang luar biasa. Wow, menjadikan Cepoko mungkin menjadi role model nasional, betul lah.
Kalau di mana kader-kader sepopo, rai gede dasar, doyan wong ikhlas atau aneh-aneh, gitu. Nah, mari kita lihat orang-orang di dunia ini sukses mengubah dunia, pasti membangun tim. Mari kita lihat ini orang hebat nih. Pernah lihat tidak? Bill Gates yang punya Microsoft sama temennya Larry Page dengan temennya Sergey yang bikin Google. Saya bilang yang sangat terkenal itu dengan temannya yang membangun Alibaba. Jadi orang-orang sukses di dunia itu pasti bareng-bareng, nggak pernah sendirian. Maka ini kata kuncinya teman-teman. Tahuan kita satu, bagaimana membangun kerjasama tim yang efektif supaya kita bisa berubah bareng-bareng menuju Cikopo yang semakin sehat. Kuncinya di sini. Karena sistem di dalam tim itu akan terbangun kalau di mana kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung itu di atas mereka kembang sehingga menghasilkan satu kesatuan. Dua kata kuncinya, diferensiasi dan integrasi. Nah, kita sampai di sini aja kayaknya. Kan kita lihat tangan kita ini sistem. Jarinya ada berapa? Bentuknya sama atau beda? Fungsinya sama atau beda? Mari kita lihat. Jempol fungsinya tuh jempolmu gitu, jempolmu. Sip. Oke, cap jempol, terima kasih gitu ya. Oh tua soalnya cap jempol ya. Mangga ke, monggo. Sip. Telunjuk fungsinya tuh telunjuk, ngarahkan, ngongkon, pil. Ya, jadi tengah fungsinya tuh umpan. Terus kemarin saya ngisi B untuk VT juga kan, dua jari kan ke tengah juga kan, betul ya? VT, betul ya? Betul ya dok ya? Nggak ada VT pakai gini. Ini bangun ini. Jari manis fungsinya tuh cincin manis terurai. Kenapa ditaruh disebut jari manis? Karena disitulah janji manis terurai. Saya atas izin istri saya lepas. Karena dulu saya gemuk banget terus tiba-tiba daripada hilang tuh. Terus saya ngomong sama istri saya, ini simpan baik ini itu panggilan sayang istri saya. Ngamimu ini kan? Ngami. Aja aku ini. Pas saya ngomong ini, disimpan bayi, disimpan di Pegadaian. Kenakan. Kelingking fungsinya tuh dinas pembersihan umum, betul. Kemarin saya ngisi peternakan, oh gue ngecek dong. Coba pitik gue cek ngomong ini, wah kayak ini. Mari kita lihat. 5 bentuk yang berbeda, 5 fungsi yang berbeda. Halo? Seorang petinju akan lupa tinju ketika dia mengepalkan kelima jarinya. Saya berani orang Mike Tyson juara tinju dunia itu kalau dia hanya mengepalkan 2 jarinya. Halo? Oh ya? Tapi begitu dia mengepalkan kelima jarinya, kan masih di Semarang Pak. Jurusannya Pak Guru, karya dia kok berbuto. Karya itu rumah sakit berbuto itu bulan. Yang telah semua. Yang mau saya katakan simpan sebagai penutup kita pada siang hari ini. Kalau kita mau melakukan perubahan, berubahlah bareng-bareng setelah. Ingat tadi, perubahan itu dimulai dari individu dan kemudian kelompok. Individu mulai berubah. Kalau kelompok bareng-bareng berubah, kekuatannya luar biasa. Transformasi. Sepakat? Jangan pernah merasa yang paling hebat. Jangan pernah merasa yang paling benar. Jangan pernah merasa yang paling tinggi. Tapi ketika petinju mengepalkan 5 jarinya, tidak ada yang menonjol. Semua sama-sama. Yang menarik kalau salah satu ini sakit, kabel kroso. Orang mungkin jadi loro, sing papat ya ini ngomong syukur. Saya punya teman kecelakaan, kelingkingnya hilang, masih diamputasi. Terus saya nanya, ini efek nggak dalam hidup? Oh efek. Dulu waktu masih lengkap dia ngangkat pakai ember kuat, tapi begitu kelingkingnya hilang, agak berkurang kekuatannya. Saya ngomong tenang nih, ini rambut soyo kata dia begitu. Keprokan, terus masa meneh katanya. Tapi ngomong
lah emang lego tanganku sampai itu. Sip. Yuk, lakukan perubahan transformasi dari diri kita sendiri menjadi pribadi yang profesional, ikhlas, dapat dipertanggungjawabkan, penuh kejujuran, dan bangun perubahan itu bersama-sama, maka kita akan menuju fokus semakin hebat dan semakin sehat. Kali ini dengan pantun keren. Ikan hiu muntah-muntah. Matur thank you muah-muah. Oke ya. Terima kasih untuk kesempatan kalian berdua ini ketemu dan selalu seru kalau saya dengan ibu-ibu sekalian. Saya izin foto ya, saya selfie ya. Nanti saya mau taruh di Instagram saya. Saya mau ngomongin loh orang-orang yang bertobat siang ini. Betul ya? Betul. Ini HP larang, HP larang. Ini Samsung tipe G3 Pro kasihnya. Ini soal mengatur mas lagi gimana urusan? Terima kasih untuk 1 jam yang luar biasa ini, saya merasakan energinya luar biasa. Itu menandakan Anda apa? Kurang piknik Bapak Ibu. Saya punya prinsip begini, segede-gedenya paus pasti ada durinya, dan sekecil-kecilnya teri pasti ada dagingnya. Apapun yang saya omongkan pasti ada lebih dan kurangnya. Rasa Mary, ngomong Mary ini mati loh. Intinya adalah ambil yang positif, buang yang negatif. Sip. Sampai ketemu di lain waktu, tolong kalau ketemu di jalan, tolong saya disapa biar saya semoga gitu aja ya. Oke. Nah, kalau saya tinggal rumahnya, saya tinggal di Semarang. Walaupun saya ngajar di PSW, saya tinggalnya di Semarang. Oke ya. Terima kasih, semoga menginspirasi dan membawa kebaikan pada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami punya kritik untuk Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kasih semangat. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up
up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I'll remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.